Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Beberapa saat setelahnya, Song Tai pun menyerahkan sejumlah uang yang merupakan pembayaran atas kesepakatan yang telah mereka lakukan. Akan tetapi nampaknya masih sulit bagi Song Tai untuk menyerahkan seluruh tabungan yang ia miliki, yaitu adalah kekayaan yang sudah ia kumpulkan selama berdekade-dekade. Tapi seluruhnya habis hanya dengan satu transaksi saja. Bahkan sebenarnya itu masih kurang untuk menutupi jumlah pembayaran. Ia nantinya juga harus menjual seluruh tanah dan juga kebun tehnya. Ya, walaupun awalnya terjadi tarik-menarik uang yang harus dibayarkan, tapi pada akhirnya seluruh uang-uang tersebut jatuh ke tangan Chung Myun. Rasanya memang sangat berat bagi Song Tai, tapi ia harus berpikir positif. Ini adalah investasi. Jika penjualan teh Yunnan berhasil di daerah Hubei dan juga Beijing, maka apa yang akan ia keluarkan saat ini pastinya tidak sebanyak dengan apa yang akan ia dapatkan di masa depan. Sebagaimana prinsip dari investasi, dengan resiko yang besar maka kau akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Setidaknya itulah yang menguatkan dirinya untuk berinvestasi kepada Gunung Hua dan meninggalkan Wudang. Melihat ekspresi Song Tai yang tidak karuan, Chung Myun pun bertanya, "Ada apa denganmu? Apakah kau tidak senang?" Song Tai pun menjawab, "Tidak senang? Bukankah kau melihatnya? Aku sangat senang, bahkan sampai meneteskan air mata." Sekarang kontrak dan juga pembayaran telah terselesaikan dan ternyata masih ada rencana yang dipikirkan oleh Chung Myun. Ia pun meminta orang-orang untuk membungkus beberapa hal dan nampak bungkusan tersebut begitu banyak. Awalnya Song Tai bingung, ia bertanya sebenarnya untuk apa ini semua. Chung Myun pun menjawab, "Tidak perlu khawatir, biarkan kami yang mengurus sisanya." Dari ekspresi Chung Myun, Song Tai bisa menggambarkan sebenarnya apakah yang telah ia rencanakan. Beberapa waktu setelahnya, tepatnya di jalanan Wuhan, terlihat sekelompok pasukan berbaju hitam. Karena itu adalah wilayah kekuasaan Wudang, jadi agak sulit bagi masyarakat untuk mengetahui identitas mereka. Tapi saat melihat simbol bunga plung di dada baju yang mereka gunakan, akhirnya mereka pun sadar bahwa itu adalah kelompok dari Sekte Gunung Hua. Dan dari sanalah perbincangan intens mulai terjadi, yaitu berkaitan dengan Gunung Hua dan juga Wudang. Gunung Hua baru saja membersihkan kelompok bandit di Gunung Bintang Besar, dan apa yang mereka lakukan langsung tersebar ke seluruh penjuru benua, di mana wilayah tersebut sebenarnya adalah wilayah kekuasaan Wudang. Jadi mereka pun mulai membanding-bandingkan antara Gunung Hua dan juga Wudang. Walaupun ketenaran Gunung Hua saat ini tidak sebesar Wudang, tapi sebagian orang meyakini mungkin saja 10 tahun ke depan Gunung Hua akan menjadi sekte pedang terbaik di seluruh penjuru negeri. Ya, karena ini adalah wilayah sekte Wudang, respon-respon tersebut dari sudut pandang Chung Myun sudah sangat baik. Tapi yang membuat setiap orang lebih penasaran adalah karung-karung besar yang dibawa oleh murid-murid. Mereka tiba-tiba berhenti dan meletakkan karung besar tersebut di hadapan mereka.
dan jumlahnya terus bertambah karena ada banyak sekali murid yang membawa karung-karung tersebut. Tentu saja itu membuat setiap orang lebih penasaran sebenarnya apa isi dari karung-karung tersebut. Dan yang lebih membuat greget adalah setelah beberapa saat seluruh karung terkumpul, murid-murid hanya berdiam diri di sana tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dan barulah beberapa saat setelahnya seorang murid maju dan berkata, "Haruskah aku melakukan ini?" Murid-murid lainnya menjawab, "Cepat, lakukan saja, dasar bodoh." Lagi pula itu semua adalah rencananya. Ya, pria tersebut adalah Chung Myun. Ia kembali berkata, "Tapi aku merasa sedikit malu." Baekhyun menanggapinya, "Malu katamu? Bagaimana dengan kami semua? Lakukan saja dengan cepat." Pada akhirnya Chung Myun pun menaikkan suaranya dan berkata, "Kalian semua pasti tahu siapa kami, bukan?" Seseorang pun menjawab, "Ya, kalian dari Gunung Hua, bukan? Terima kasih karena telah mengalahkan para bandit." Chung Myun menanggapinya dengan santai, "Oh, itu bukanlah permasalahan besar. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Walau begitu, setiap orang masih mengucapkan rasa terima kasih karena apa yang dilakukan oleh Gunung Hua sangat berarti bagi mereka. Apalagi tak kalah Chung Myun mengatakan karena para bandit telah dibereskan, mereka bisa dengan leluasa naik turun gunung. Tapi tentu saja yang lebih membuat setiap orang penasaran adalah apa yang ada di dalam karung-karung besar tersebut. Seseorang pun bertanya, "Maaf, tapi sebenarnya apa isi dari kalung tersebut?" Chung Myun pun menjawab, "Oh, baru saja aku ingin menyampaikannya." Chung Myun pun membuka salah satu karung besar dan ternyata isinya adalah biji-bijian dan juga gandum. Chung Myun mulai menjelaskan, "Saat kami menghancurkan seluruh markas bandit, kami mendapatkan bahwa mereka mengumpulkan begitu banyak kekayaan. Aku yakin kekayaan ini sebenarnya adalah harta yang dirampok dari masyarakat Hubei. Sebenarnya bisa saja kami membawa seluruh kekayaan ini, tapi itu bukan cara kerja Gunung Hua. Ini adalah milik kalian, jadi kami akan mengembalikannya. Walaupun kami tidak tahu bagaimana cara kerja sekte di Hubei ataupun Wuhan, tapi inilah cara kerja Gunung Hua." Perlahan, murid-murid Gunung Hua di sekeliling Chung Myun langsung mengeluarkan kantung kecil dan memasukkan berbagai macam biji-bijian dan juga gandum ke dalam kantung tersebut. Setelahnya Chung Myun kembali menambahkan, "Baiklah, kami akan membagikan seluruh gandum dan biji-bijian ini kepada seluruh masyarakat Hubei karena ini adalah hak kalian." Dan seseorang menanggapinya, "Apakah ini serius? Ini bukan penipuan, bukan?" Chung Myun menanggapinya, "Tentu saja, pada hakikatnya semua ini adalah milik masyarakat Hubei yang dirampok oleh bandit. Jadi tugas kami hanya mengembalikannya. Jadi silakan maju ke depan. Kami akan membagi kalian setidaknya satu kantung dan tolong beritahukan juga kepada warga lainnya." Tentu saja awalnya mereka ragu, tapi saat orang pertama mendapatkan biji-bijian dan gandum tersebut, para warga pun langsung berbaris. Mereka terlihat sangat antusias. Chung Myun berkata, "Antrilah dengan tenang, setiap orang pasti akan mendapatkannya. Kami memiliki persediaan yang cukup untuk seluruh warga Hubei, jadi tolong beritahukan kepada warga lainnya juga." Dan setelahnya mereka yang telah mendapatkan biji-bijian tersebut mulai menyanjung dan memuji-muji Gunung Hua. Chung Myun hanya bisa tersenyum, tapi di dalam hatinya ini benar-benar menyenangkan karena ini adalah wilayah sekte Wudang. Chung Myun hanya perlu menyuap warga-warga Wudang untuk mendapatkan hati mereka.
Dan pastinya mereka nanti akan mengkritik Sekte Wudang. Tentu saja itu pasti akan membuat mereka lebih sakit perut lagi. Chung Myun sangat senang membayangkan saat informasi ini masuk ke dalam sekte mereka. Ya, tapi karena tidak bisa menahan diri, Chung Myun tertawa terbahak-bahak. Lalu seorang bocah pun bertanya kepada ibunya, "Bu, pria itu aneh." Sang ibu pun menjawab, "Sudah, jangan dekat-dekat dengannya." Walaupun reputasi Chung Myun ternodai, tapi setidaknya nama Gunung Hua mulai tersebar ke seluruh penjuru Wudang bersama dengan karung-karung gandum yang mereka bagikan. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.